tanggal 19 Juli 2021. Gimana? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap ya. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Mari kakak kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dijawab ada semua ya. Andre Gustara. Hadir. Arya Wimpi. Hadir. Asep. Hadir. Dede Nur Aisyah. Desi Ratnasari. Dwi Mayang. Echa Angelin. Elda Paramita. Else Aprilia. Eva Triani. Femilia Purnama Dewi. Hegel Alsanindo. Berarti hari ini yang tidak masuk pas ya, hari ini kan kita jumlahnya hanya separuh-separuh saja ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, materi kita adalah dasar desain grafis. Dasar desain grafis itu nanti kalian Ibu suruh menggambar di Corel Draw. Jadi tujuannya itu ya. Tujuannya adalah nanti Ibu akan setelah kalian mempelajari ini, kalian nanti akan mengetahui fungsi pengolahan gambar berbasis vektor. Kemudian kalian juga setelah mengamati video nanti, kalian bisa membandingkan mana gambar bitmap dan mana gambar vektor. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar vektor. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menunjukkan gambar vektor beserta hasilnya. Ya, kalau pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gambar bitmap. Ya, contoh gambar bitmap kan kemarin kalian sudah tahu, ada yang foto, ya kan? Itu termasuk gambar dari bitmap ya. Kemudian biasanya program yang digunakan itu adalah Photoshop. Ya, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih ya. Oke. Pada kegiatan inti ini, Ibu akan menjelaskan urutan yang pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti yang pertama Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint. Kemudian Ibu akan memberikan contoh video pembelajarannya dari YouTube ya. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD. Ya, setelah mengerjakan LKPD, Ibu minta kalian nanti untuk bergantian presentasi hasil LKPD kalian tadi apa. Ya, setelah mengerjakan LKPD, kalian silakan nanti presentasi. Ya, presentasi satu persatu. Jadi nanti silakan teman lain atau dari kelompok lain silakan boleh menanggapi. Oke. Ya. Silakan diperhatikan dulu. Ya. Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan ya. Nah, sekarang
pengolahan gambar vektor. Ya. Silahkan kalian perhatikan, ada videonya di sini. Silahkan diperhatikan ya videonya. Silakan diperhatikan dulu. Khususnya gambar vektor. Gambar banyak digunakan keperluan desain grafis, misalnya untuk membuat poster, ilustrasi, dan lain sebagainya. Dalam desain grafis, teks atau gambar juga dianggap sebagai hasil abstraksi simbolis yang bisa diinginkan. Macam-macam perangkat lunak mengolah gambar, ada beberapa software yang digunakan dalam mengolah gambar, dan berikutnya adalah beberapa software yang paling populer yang digunakan dalam pengolahan antara lain Adobe Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, GIMP, dan lain-lain. Yang wajib kita ketahui kita belajar di saat ini yaitu Adobe Photoshop dan Corel Draw. Adobe Photoshop adalah software yang dibuat untuk perusahaan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan hingga sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar, market leader, atau untuk perangkat lunak pengolah gambar. Oke, berikut adalah kelebihan dari Adobe Photoshop: dapat mengubah bentuk tulisan menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan tools efek yang ada di dalamnya. Dapat membuat tekstur dan material yang beragam, misalnya daun, logam, air, dan bermacam gambar lainnya. Dapat mengedit foto dan gambar yang sudah ada. Dan Photoshop juga digunakan untuk keperluan web, misalnya kompresi file gambar agar ukurannya lebih kecil, memotong gambar kecil-kecil, slice, dan membuat web foto galeri. Sedangkan untuk kekurangan dari aplikasi Adobe Photoshop ini yaitu dengan berkembangnya versi Photoshop sekarang ini, spesifikasi komputer untuk menjalankan program Adobe Photoshop juga harus sudah tinggi, dan yang pasti akan diimbangi oleh harga yang tinggi pula. Ya, selanjutnya perangkat lunak kita ketahui dan populer saat ini adalah CorelDRAW. CorelDRAW adalah software yang dibuat oleh perusahaan CorelDRAW yang digunakan untuk membuat, mengolah, dan mencetak objek grafis berformat vektor. Meskipun demikian, CorelDRAW juga seringkali digunakan untuk mengolah objek yang bersifat simple text atau pekerjaan yang bersifat umum. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu proses pembuatan dan pengeditan objek cepat. CorelDRAW sangat bagus dalam kondisi kalibrasi teks dan gambar. Meskipun Photoshop juga bisa, namun lebih mudah dengan CorelDRAW. Hasil tracker pengubahan bitmap vektor cukup baik. Maximum export import format grafis yang didukung sangat banyak sehingga membantu kompatibelnya. Tampilan yang user friendly dan mudah dipelajari serta mempunyai banyak tools dan efek yang memudahkan pembuatan objek vektor garis lengkung kotak, terutama dalam mendesain logo. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu memakan memori dan resource lain yang sangat besar, apalagi bila gambar yang sedang dibuat mempunyai detail yang banyak. Warna yang dicetak tidak akurat, tidak sesuai dengan tampilan layar pada beberapa jenis printer. Dalam pembuatan objek tidak semudah membuat tabel dan cross support, yaitu dengan cara yang sangat manual. Apabila Anda penggabungan objek vektor dan foto bitmap, kualitas cetaknya kurang memuaskan, misalnya membuat cover buku yang terdapat objek teks dan foto. Tampilan yang user friendly dan banyak tools dan efek yang memudahkan pembuatan objek vektor, garis, lengkung, kotak, terutama dalam mendesain logo. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu memakan memori dan resource lain yang sangat besar apabila gambar yang sedang dibuat mempunyai detail yang banyak. Warna yang dicetak tidak akurat, tidak sesuai dengan tampilan layar pada beberapa jenis printer. Dalam pembuatan objek, tabel tidak semudah membuat tabel dalam Microsoft Word, yaitu dengan cara yang sangat manual.
serta apabila ada penggabungan objek, vektor, dan foto atau bitmap, kualitas cetaknya kurang memuaskan. Misalnya membuat cover buku yang terdapat objek teks dan foto. Oke, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi. Oke, jadi itulah deskripsi gambar vektor, Adobe Photoshop, dan CorelDRAW. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang mendukung atau mensupport perangkat lunak pengolahan gambar vektor. Salah satunya itu Adobe Illustrator dan GMP. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini, minggu ke-6, pertemuan ke-6 tentang dasar desain grafis perangkat lunak pengolahan gambar vektor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, itu tadi videonya sudah kalian lihat ya. Jadi ada perbedaan antara Photoshop dengan CorelDRAW. Photoshop biasanya digunakan untuk mengedit foto ya, sedangkan CorelDRAW biasanya logo. Nah, sekarang Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu ya, yang pertama setelah nanti kalian mempelajari gambar vektor, itu yang pertama kalian bisa menganalisis fungsi fitur-fitur pengolahan gambar vektor. Kemudian yang kedua, kalian bisa membandingkan gambar berdasarkan fiturnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalian bisa mengintegrasikan fitur dalam pengolahan gambar. Yang terakhir yaitu menunjukkan gambar vektor hasil pengolahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsepnya ya. Perangkat lunak, pengolahan, kemudian lingkungan kerja, kemudian di sini ada title bar, ada toolbar, ada property bar, ruler ya. Kemudian prosedur penggunaan aplikasi, memulai, mengakhiri, menyimpan, import, export. Yang selanjutnya yaitu uraian materi. Nah, jadi nanti setelah kalian membuka aplikasi CorelDRAW, tampilan pertamanya seperti ini. Ini tampilan pertama dari CorelDRAW. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada menu bar. Menu bar itu yang file, edit, view ya, itu menu bar. Kemudian ada title bar. Title bar di atas ini itu adalah tempat kita nanti kalau sudah dikasih nama, filenya itu pasti ada namanya. Misalnya tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kemudian yang di sebelah sini adalah toolbox. Toolbox itu digunakan untuk menggambar. Yang di sini ada property bar. Kemudian ada docker, ada color palette. Color palette itu digunakan nanti untuk pewarnaan. Atau crayonnya ada di situ. Di sini ada ruler, penggaris. Kemudian ada printable area. Disinilah tempat kalian nanti menggambar. Kemudian yang selanjutnya toolbox. Ya. Nah, toolbox tempat kalian gambar tadi ada fix tool, ada shape tool, ada crop tool, ada zoom, freehand, smart, rectangle, ada ellipse. Kemudian ada polygon, ada basic shape, ada text tool, ada table tool, ada interaktif ya. Ada ini semuanya menu-menunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu, nah ini nanti sambil kalian praktikum kalian akan tahu, oh ternyata menu ini untuk ini, untuk ini ya. Kalau hanya kita secara teori saja pasti kalian kurang bisa memahami, oh fungsinya apa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, memulai dan mengakhiri perangkat lunak. Nah sekarang bagaimana cara kalian memulai dan mengakhiri perangkat lunak pengolahan vektor? Sama seperti ketika kalian menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Excel atau menggunakan PowerPoint. Ya. Jadi yang pertama itu kalian klik tombol start, kemudian all program, pilih program CorelDRAW. Ya. Setelah pilih nanti muncul gambar tampilan kayak yang awal tadi. Bagaimana untuk mengakhirinya? Untuk mengakhirinya ketika kalian sudah menggambar, silakan tinggal save saja gambarnya seperti biasa. Ya, sama kayak kalian save, misalkan kalian buka Microsoft Word itu kan kalau kalian sudah ngetik kalian save. Excel kalau kalian sudah ngetik kalian save. Begitu juga dengan CorelDRAW. Kalau kalian sudah selesai menggambar itu silahkan di save. Ya, setelah di save kasih nama,
Kemudian nanti setelah selesai baru silakan kalian klik tombol exit. Sama seperti program yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya menyimpan. Nah, menyimpan tadi kalian boleh file, save, atau Ctrl S biar cepet. Ya, kalau file save kemudian silahkan kalian simpan di drive apa kalian mau nyimpannya. Apakah di C, apakah di D. Kemudian silahkan ganti file name-nya, misalnya tugas 1, tugas 2, atau boleh gambar 1, gambar 2, dan lain sebagainya. Tergantung dari materi yang kamu gambar tadi apa. Kemudian yang selanjutnya di sini ada file name ya. File name-nya itu silakan kalian ganti nama, kemudian save as type. Save as type tadi kalian mau nyimpen gambar tadi dengan ekstensi apa? Biasanya dia CDR. CDR itu artinya Corel Draw. Kemudian embed color profile sebaiknya dicentang, karena jika tidak maka ketika Anda membuka file tersebut di komputer lain warna akan berubah. Biasanya antara satu komputer dengan komputer lain atau satu laptop dengan laptop lain itu kan warnanya berbeda. Jadi kalau nanti di embed color profile itu silakan kalian centang, diklik. Kenapa? Karena ketika diklik itu ketika kalian buka file kalian di komputer lain gambarnya akan tetap sama, tidak berubah. Tapi kalau tidak dicentang, yang ibu takutkan misalkan kamu di komputer kamu nge-save-nya biru. Ketika di komputer lain mungkin birunya agak berbeda dengan biru yang ada di komputer kalian. Ya. Kemudian versi. Versi ini untuk menentukan kamu mau nyimpen Corel Draw di versi apa. Sama kayak di Microsoft Word itu kan ada versi 2003, ya kan? Ada versi 97 seperti itu. Kemudian setelah selesai kalian pilih save seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya mengimpor file. Ya. Mengimpor file itu artinya kalian ngambil gambar dari tempat lain, kalian masukkan ke Corel Draw. Misalkan kalian mau mengediting logo. Logo itu aslinya sudah ada, hanya akan kalian rubah warnanya saja. Berarti kan kalian tidak membuat baru. Ya. Langkah awalnya tetap seperti biasa, kalian buka tampilan awal Corel Draw. Setelah selesai kalian pilih file, kemudian pilih menu import. Nah, kalau di Microsoft Word sama juga dengan insert, memasukkan gambar ke Microsoft Word. Kalau di Corel Draw itu namanya import, memasukkan gambar lain ke menu Corel Draw. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ekspor. Ekspor itu artinya kalian mau mengirim gambar Corel Draw ke file lain. Ya, ingat kalau impor tadi memasukkan gambar dari tempat lain ke aplikasi Corel Draw. Kalau ekspor berarti dari Corel Draw ke aplikasi lain. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan Ibu. Nah, untuk lebih lanjutnya itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak? Oke, terima kasih ya. Kemudian sekarang yang selanjutnya itu adalah silakan kalian mengerjakan LKPD sama seperti kayak biasanya. Silahkan kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya nggak usah banyak-banyak karena kita masih dalam masa pandemi. Satu kelompok hanya 3 orang siswa saja. Silahkan 3 orang siswa satu kelompoknya. Per kelompok 1. Silakan dibaca.
sudah Ibu bagikan ya? Ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Itu kan ada 2 soal. Silakan, boleh kalian mencari jawabannya itu boleh melalui handphone atau boleh melalui laptop yang ada di sekolahan, komputer yang ada di sekolahan, ya. Silakan mulai dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang, ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, ini soal nomor 2 gimana? Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, sudah selesai. Silakan perwakilan dari setiap kelompok nanti untuk maju presentasi. Silakan yang mau maju presentasi yang pertama, silakan. Oke. Silakan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan soal nomor 1. Sebelumnya, saya Hegel Alsanindo dari kelompok 3 dan teman kelompok saya Familia Purnama Dewi dan satu lagi Ramdhani Dwi Anggoro. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mengeksplor file. Pertama, buka aplikasi CorelDRAW. Cari menu file di kiri atas jendela, lalu pilih ekspor, akan muncul jendela ekspor. 2. Tentukan lokasi di mana file akan disimpan. 3. Pada jendela convert to bitmap, rubah isian resolution 300 untuk standar, 500 untuk gambar lebih tajam. Yang keempat, pada jendela convert to planted langsung tekan OK saja. Yang kelima, untuk melihat hasilnya, cari file tersebut di lokasi Anda simpan. Apabila hasilnya masih kurang memuaskan, Anda bisa merubah kembali aplikasi CorelDRAW lalu ekspor gambar kembali dengan cara yang sama. Baiklah, ada yang ingin bertanya kembali dari kelompok lain?
Saya apa bedanya save up sama save? Baik. Baiklah, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab kan? Baiklah, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Krisnanto. Kalau file adalah kalau save menyimpan file, sedangkan save as menyimpan file dengan nama lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada kelompok lain yang ingin bertanya kembali? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ya. Oke, Ibu bantu jawab ya. Jadi perbedaan antara save dengan save as. Save itu digunakan untuk menyimpan file. Ya. Jadi kalau kamu menyimpan file itu satu file mau kamu simpan dengan dua nama. Kalau save itu untuk menyimpan file dengan nama biasa. Save as untuk menyimpan file tadi tapi dengan nama lain. Misalnya satu file disimpan dua nama. Misalkan satu nama tugas 1, satunya tugas 2. Biasa saja. Save biasa untuk tugas 1. Kemudian kamu simpan lagi nama file itu, save as, kemudian kasih dengan nama lain. Misalnya tugas 2. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke. Terima kasih. Hegel, silahkan ditutup presentasinya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah presentasi. Jadi tadi sudah dipresentasikan sama teman kalian ya, LKPD-nya itu bagaimana cara mengekspor file. Ya. Nah, kemudian sekarang silakan nanti kalian buat rangkumannya ya. Rangkumannya silakan kalian buat, boleh dicatat. Kemudian nanti biar rapi dikumpulkan di pertemuan kita minggu depan. Kemudian yang selanjutnya di kegiatan penutup ini kita akan menyimpulkan materi kita hari ini, ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, gambar itu ada dua. Yang pertama berbasis bitmap dan yang kedua berbasis vektor. Yang berbasis bitmap itu biasanya program yang digunakan itu Photoshop. Sedangkan yang berbasis vektor itu program yang digunakan itu biasanya Corel Draw. Ya. Tadi kalian juga sudah tahu bagaimana cara mengimpor dan mengekspor file. Ya, mengimpor tadi adalah bagaimana cara mengambil file dari drive atau dari komputer dimasukkan ke aplikasi Corel Draw. Sedangkan mengekspor file itu adalah mengirim file dari Corel Draw ke aplikasi lain. Ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu adalah kita akan membuat contoh gambar sederhana menggunakan Corel Draw. Contohnya nanti silakan kalau yang kalian yang punya undangan di rumah nanti boleh dibawa undangannya untuk contoh selama kalian nanti praktikum. Ya. Nanti mungkin pertemuan minggu depan kita akan membuat gambar Corel Draw, mungkin kartu nama atau mungkin bisa juga undangan sederhana. Ya, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Silahkan kalian boleh matikan komputernya. Oke, sudah? Sudah? Ya. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah lebih baiknya ketika kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, gunakan masker, sering-sering cuci
tangan. Ya, nah silahkan boleh kalian pulang, langsung pulang ya, nggak usah lagi jalan-jalan kemana-mana ya. Oke, kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini materi kita hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Audio Jungle.